Selamat jumpa pemirsa, saya Hidayat Adiasi kembali hadir menjumpai Anda di Bincang iNews kali ini. Nah pemirsa, WWF ke-10 atau World Water Forum yang akan diselenggarakan di Provinsi Bali pada tanggal 18 Mei hingga 25 Mei 2024 mendatang, di mana kali ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah perhelatan WWF yang ke-10 dan merupakan momentum penting untuk menunjukkan kepada dunia komitmen serta kontribusi nyata di bidang sumber daya air. Nah, sehingga demi kelancaran berlangsungnya acara, pastinya hal tersebut melibatkan sinergitas TNI, Polri, dan berbagai stakeholder terkait dalam menjalankan keamanan. Nah, dan pada segmen Bincang iNews kali ini sudah hadir Bapak Karo Ops Polda NTB, Bapak Kombes Pol Abu Bakar. Apa kabar, Bapak? Selamat sore. Iya, selamat. Ya. Berjumpa kembali kita di sini, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Bapak, kita akan membahas tentang Giat Imbangan Operasi Puri Agung 2024 kali ini yang akan diselenggarakan beberapa hari ke depan ya. Tapi apa sih Pak itu pengamanan Giat Imbangan Operasi Agung 2024? Mungkin dijelaskan secara singkat dulu Pak. Ya, baik pemirsa News TV yang saya hormati. Jadi kami langsung saja menjawab apa yang ditanyakan Mas Yayat. Jadi yang dimaksud dengan operasi imbangan, sesuai kita sampaikan bahwa kegiatan World Water Forum ini atau WWF ini dipusatkan atau dilaksanakan di Bali. Ya. Nah, namun di sekitar Pulau Bali ini ada pulau Provinsi NTB dan Provinsi Jatim. Nah, kebetulan dua provinsi penyangga ini diminta oleh Mabes Polri untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan operasi Puri Agung ini sebagai imbangan. Baik. Jadi yang dikatakan imbangan sebetulnya membantu pengamanan kegiatan yang ada di Bali. Ya. Jadi yang Polda yang menjadi imbangan itu ada dua Polda, yaitu Polda NTB dengan Polda Jatim. Jadi itu yang dimaksud imbangan. Jadi kita membantu kegiatan yang ada di Baik. Polda Bali. Ini kegiatannya acara mulai dari kapan saja Pak sampai kapan? Jadi sesuai dengan timeline yang sudah disampaikan kepada kami bahwa kegiatan Operasi Puri Agung ini dalam rangka WWF ini itu akan dimulai atau TMT dimulainya kegiatan operasi tanggal 17 sampai dengan selesai tanggal 26. 26. Jadi selama 10 hari. Ya. Kenapa dinamakan Operasi Puri Agung nih Pak? Saya penasaran pemberian namanya ini. Ya sebetulnya kalau kata-kata Puri Agung ini sebetulnya kegiatan dilaksanakan di Bali. Berarti tidak di Lombok atau Jadi tidak di Jawa bukan di Timur, Lombok. ya? Jadi kegiatan ini dipusatkan di Bali sesuai dengan konsep operasi kepolisian bahwa biasanya di mana kegiatan itu dipusatkan atau dilaksanakan itu sandi operasi itu memakai kata-kata atau tempat dilaksanakan kegiatan. Baik. Seperti Puri Agung. Kenapa kok dinamakan Puri Agung? Karena memang kegiatan dilaksanakan di Bali. Karena di Bali kita tahu memang ada yang namanya Puri atau Pura dan ada juga yang namanya Gunung Agung. Gunung Agung. Baik. Jadi itu sama dengan kita. Kalau kita di NTB misalnya, kegiatan di NTB, kami akan namakan kegiatan itu bukan operasi Puri Agung, tapi kami akan sampaikan operasi Rinjani. Baik, berarti mengangkat kearifan lokal begitu Ya, Bapak seperti ya. itulah. Baik. Ya, jika pengamanan konferensi WWF ini akan terjadi di Bali, kemudian pengamanannya juga ada di dua provinsi lainnya begitu Pak. Akankah kemungkinan para tamu perhelatan tersebut akan mengunjungi pulau-pulau di sekitarnya di Lombok mungkin atau mungkin di Banyuwangi, Lombok Jawa Timur? Kalau sesuai dengan schedule atau jadwal rundown yang sudah kita terima dari panitia atau dari posko Puri Agung di Bali, bahwa kegiatan itu semuanya dipusatkan di Bali. Di Bali semua Pak. Namun juga tidak menutup kemungkinan, Mas, kalau nanti mungkin ada delegasi, mungkin setelah selesai atau mungkin dan sela-sela kegiatan itu ada yang mungkin mau berkunjung ke Lombok. Itu kita tidak bisa mencegah. Ya. Namun sudah ada himbauan dari rundown yang sudah kita terima itu untuk kegiatan resmi tidak ada di Lombok. Tidak di Lombok Pak. Semuanya ya? di Bali. Kalau di Lomboknya sendiri, itu titik strategis mana saja yang akan dilakukan pengamanan Pak? Ya, baik Mas. Jadi sesuai dengan rencana operasi yang sudah kita sampaikan, bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di 4 titik pintu keluar masuk antara Bali dan Lombok atau NTB. Baik. Yang pertama yang menjadi tanggung jawab pengawasan, pengendalian, dan pengamanan kita adalah di Pelabuhan Lembar.
Yang kedua di Pelabuhan Gilimas. Yang ketiga di Pelabuhan Bangsal. Yang keempat di Bandara Bisang. Jadi itu 4 titik yang akan kita lakukan pengawas, pengendalian, dan pengamanan. Berarti menghadap ke Bali saja Pak ya? Ya. Di provinsi misalnya yang menghadap ke Sumbawa dan lain-lainnya tidak ada? Tidak, yang ke Bali saja. Baik, untuk perhelatan ini sendiri Pak, ini berapa personel yang sekiranya akan dipersiapkan? Jadi sebetulnya kalau total semua kekuatan itu kepolisian saja itu hampir 5.791. Itu semuanya. Namun untuk Polda Imbangan sesuai dengan arahan petunjuk pimpinan, setiap Polda, Jatim dengan NTB diminta menyiapkan sebanyak 300 personil. Baik. Nah, bagaimana koordinasinya sendiri untuk pengamanan di Bali dengan provinsi Imbangan lainnya Pak terkait pengamanan ini? Jadi gini Mas, tadi bahwa kegiatan ini dipusatkan di Bali. Ya. Semua komando, arahan petunjuk, perintah itu dari Bali. Jadi untuk masalah koordinasi kegiatan itu memang dari posko yang di Bali. Jadi kita sifatnya menunggu perintah. Namun dalam hal menunggu perintah itu kita sudah ada arahan petunjuk untuk tetap melaksanakan kegiatan di tempat masing-masing, di Polda masing-masing. Gitu. Baik. Seperti apa sih bentuk pengamanannya Pak untuk operasi ini? Ya, kalau pengamanan kita sendiri, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah membagi kekuatan di masing-masing titik yang sudah kami sebutkan tadi. Yang kedua, kegiatan dilaksanakan teman-teman kita di 4 titik ini yang pertama memang memastikan bahwa tidak ada kelompok-kelompok atau manusia atau orang-orang yang berniat untuk mengganggu kegiatan di Bali. Oh baik, berarti ada penjagaan yang titik ya Pak gitu ya? Tapi tidak ada penutupan jalan seperti itu? Oh nggak ada, jadi kita tetap jalan seperti biasa. Tetapi kan kita sudah mapping mana-mana yang harus kita awasi, mana-mana yang kita pastikan mereka tidak melakukan kegiatan di Bali. Berarti masyarakat masih bisa beroperasi seperti biasa. Tapi jangan kaget ya kalau seandainya ada beberapa titik-titik yang mungkin ada sedikit peningkatan lah pengawasan, pengendalian atau pengaman di tempat-tempat yang pasti masyarakat bertanya-tanya nih Pak ya, kenapa nih ada penjagaan-penjagaan seperti ini begitu. Dan kemudian Pak, apakah ada personil bantuan dari personil dari Mabes atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu Bapak karena kita akan break. Setelah ini bisa dijawab Pak ya. Oke pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama Bincang iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews. New home of badminton. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Berat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews.
bersama saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat kalian dong spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Kejatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang iNews kali ini. Dan masih dengan Bapak Abu Bakar di sini yang sedang berbincang tentang Operasi Agung, Puri Agung 2024 Pak ya. Tadi pertanyaan saya terakhir Pak seputar bantuan personel dari Mabes. Ada apa nggak sih Pak yang datang nanti? Jadi untuk kita sendiri, untuk Polda NTB, jadi tidak ada. Jadi semua personil yang dilibatkan dalam Operasi Puri Agung Imbangan Polda NTB ini sebagai Satgas Pamwil NTB itu semuanya anggota dari Polda NTB. Oh, baik. Jadi tidak ada pelibatan dari Mabes Polri. Yang dijaga apa sebenarnya Pak? Dari apa hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi? Yang jelas sasaran kita kan pasti orang, dokumen, benda. Itu pasti Mas. Kalau orang tadi ya mungkin kelompok-kelompok yang diduga akan melakukan gangguan atau pengacauan di helatan WWF ini di Bali. Oh, yang garis keras mungkin seperti itu Pak? Kenapa? Yang garis keras gitu. Yang maksudnya radikal seperti itu, yang ingin ya, mengacau gitu. Jelas yang kita antisipasi kan pasti kelompok-kelompok radikal yang masih berusaha untuk mengganggu atau stabilitas keamanan di nasional ya kan. Termasuk mungkin kelompok-kelompok tertentu yang mungkin ingin ya setidaknya mengganggu kegiatan yang ada di Bali. Tapi sebelumnya Pak, untuk operasi-operasi sebelumnya nih, kita pernah ada acara internasional sekelas KTT G20, kemudian KTT ASEAN dan KTT ICE Forum. Itu sebelumnya pernah nggak ada sejarah di mana kelompok-kelompok tertentu ini ingin mengacaukan jalannya acara tersebut? Ya alhamdulillah Mas, kita selama ini bentuknya hanya antisipasi. Jadi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada hal itu terjadi. Tapi sekali lagi kita tidak boleh underestimate. Kita harus tetap waspada, tetap mengantisipasi sekecil apapun persoalan itu. Jadi alhamdulillah sekali saya katakan sampai detik ini waktu G20, Forum Asia, sampai saat ini tidak ada hal itu terjadi. Baik. Utamanya yang dari NTB ke Bali. Baik Pak. Kita kembali ke titik-titik 4 yang dijaga tadi Pak. Itu nanti kan ada personil-personil menggunakan seragam pastinya Pak ya. Itu ada informasi ke masyarakat nggak? Ini ada penjagaan tambahan apa? Sehingga masyarakat yang melihat itu tidak bingung nih kenapa banyak personil di sini. Mungkin. Ada Mas. Jadi publikasi itu, edukasi oleh satuan wilayah pasti ada. Ya. Tetap kita sampaikan melalui Babin, Kantipmas, Polisi Lingkungan, atau mungkin yang melaksanakan pengamanan itu sendiri di titik-titik yang sudah kita sampaikan. Itu pasti ada sosialisasi sehingga masyarakat juga merasa tenang, jangan sampai nanti masyarakat kaget, ada apa ini kok polisi banyak sekali, kok biasanya nggak begini, itu pasti ada, kita tetap laksanakan sosialisasi. Baik. Kalau strategi khusus Pak di pelabuhan atau bandara begitu yang akan dilakukan polisi gitu Pak dalam pengamanan ini? Kalau strategi itu pasti ada Mas, setiap kegiatan yang kita laksanakan pasti kita menggunakan strategi. Namun di setiap titik-titik yang akan kita laksanakan strategi itu masih berbeda. Antara pengamanan, strategi pengamanan di Bisam dengan strategi pengamanan yang ada di Lembang pasti tidak sama. Baik. Pola pengamanan pasti beda. Namun kita tetap satu tindakan itu aja. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat membicarakan bahwa kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan terkait acara apa yang akan berlangsung di Pulau Dewata tersebut. Nah, bagaimana pendekatan yang dilakukan personel dari Polda NTB kepada masyarakat terkait pengamanan WWF ke-10 ini? Ya, banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan, Mas. Salah satunya tadi sosialisasi melaksanakan edukasi kepada masyarakat bahwa kegiatan yang ada di Bali itu bukan hanya semata-mata atas nama Bali, tapi itu membuat nama baik
negara kita Indonesia. Ya. Karena kita tahu bahwa yang mengikuti kegiatan WWF atau World Water Forum ini ada hampir 47 kepala negara. 47 kepala negara, Pak ya? Itu. Diikuti oleh pejabat lainnya. Jadi hampir 50.000 lebih, Mas, delegasi yang mengikuti kegiatan WWF di Bali. Berarti dan sekali lagi itu bukan nama Bali, tapi membawa nama Indonesia gitu. Jadi kita punya kewajiban semuanya, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, untuk membantu bersama-sama menjaga kegiatan itu. Berarti tidak heran Pak ya, pengamanannya dilakukan secara ketat dan yang kemungkinan besar sih kayaknya Lombok akan didatangi banyak tamu nanti setelah acara ini berlangsung, Pak. Seperti itu. Nah, Bapak, sebagaimana event-event besar sebelumnya dilakukan di Indonesia, di Bali dan di Lombok, seperti yang tadi saya bilang KTT ASEAN, kemudian G20, KTT ICE Forum, seperti itu. Nah, untuk WWF ini skala pengamanannya dibanding event-event sebelumnya itu seperti apa, Pak? Nah, kalau skala besar, pengamanan itu kan kita kan melihat yang datang, Mas. Ya kan? Polisi bekerja itu pola pengamanannya melihat jumlah yang datang, ya kan? Kalau saat ini yang datang, saya katakan tadi hampir yang sudah mendaftar ada 47 kepala negara. 47. Ya, untuk konfirmasi kedatangan berapa sih juga belum tahu. Itu kita akan melihat kawanan seperti apa. Kalau memang daripada masukan dari cekak intelijen mengatakan mungkin kegiatan WWF di Bali saat ini lebih rawan daripada G20 atau KTT ASEAN, pasti pengamanan akan lebih diperketat atau lebih terlibat. Tapi kalau nanti pengamanan ini mengatakan bahwa kegiatan ini seperti apa, ya kekuatan juga akan menyesuaikan. Jadi kekuatan itu relatif ya, bervariasi, tidak selalu sama. Oh baik. Ya Pak, saya sempat baca Pak, untuk pengamanan di Pulau Lombok ini sendiri mengerahkan sekitar 300 personel seperti itu Pak. Kalau seandainya nanti terjadi sesuatu, apakah ada penambahan personel mungkin Pak untuk melakukan pengamanan tersebut? Iya Mas, jadi 300 ini kan yang masuk dalam sprint operasi Puri Agung imbangan Polda NTB. Namun Polda NTB juga tetap mensiagakan anggota yang tidak terlibat langsung. Begitu. Jadi manakala terjadi peningkatan situasi kontingensi misalnya, kita sudah menyiapkan kekuatan-kekuatan yang ada. Seperti contoh, kita juga sudah menyiapkan kekuatan Satuan Brimob Polda NTB. Kita sudah mensiagakan anggota Ditsamapta Polda, dan termasuk juga kita juga sudah menyiagakan teman-teman yang di Polres. Manakala memang terjadi peningkatan situasi. Tapi yang jelas memang untuk saat ini yang sudah tersprint untuk mengikuti kegiatan itu hanya 300. Baik. Gitu. Di Kota Mataram sendiri Pak, apakah ada siagaan khusus gitu terkait kedatangan tamu dari WWF ke-10 ini nanti? Nggak ada Mas. Jadi kita berjalan seperti biasa, tadi seperti saya katakan tadi. Jadi kegiatan ini memang semuanya fokus di Bali. Namun tidak menutup kemungkinan mungkin kalau ada delegasi yang mau melancong atau mau melaksanakan kunjungan wisata ke Provinsi NTB. Namun itu kan sifatnya bukan resmi, tapi kan itu mungkin sifatnya perorangan. Tapi dimanapun, siapapun dan kapanpun, polisi tetap menjaga namanya keamanan itu. Harus tetap siaga berarti ya Pak ya. Jadi siapapun yang datang kita tetap ada di situ gitu Mas. Baik, dari sisi polisi ini saya penasaran sebenarnya Pak, ini apa yang diharapkan juga dari keberlangsungan acara WWF ini Pak ya. Tapi yang dijawab dulu Bapak, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama Bincang iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat kalian spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Ini istilah apalagi Gino error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus pantau. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, longsor. Kerja dalam
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan kita buktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews. New home of badminton. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Bincang iNews kali ini. Nah Bapak, kita ada di segmen terakhir di Bincang iNews terkait giat imbangan operasi Puri Agung 2024. Baik Pak Abu, tadi terkait apa yang saya tanyakan ya? Hal apa nih yang diharapkan dari Polri sendiri terkait keberlangsungan acara ini? Ya, harapan kita dari Polda NTB khususnya dan Polri pada umumnya, kami yakinkan, kami pastikan bahwa pengamanan itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab dari kepolisian, namun juga tanggung jawab kita bersama. Makanya harapan kami dari Polda NTB, dengan adanya perhelatan kegiatan WWF di Bali ini, mari kita menjaga kondusivitas di wilayah kita. Dan apalagi yang sampai ada masyarakat dari Polda, dari Provinsi NTB yang ke Bali mengganggu kegiatan itu. Itu saja ya Mas. Jadi harapan kita, mari kita jaga perhelatan yang di Bali ini bersama. Oke, baik. Nah, Ngaul, menurut Bapak bagaimana peran serta masyarakat dalam acara WWF ke-10 ini? Ya, saya katakan tadi, peran masyarakat itu sangat dominan ya, sangat besar juga ya kita inginkan. Karena sekali lagi, bahwa polisi memang sudah melaksanakan kegiatan pengamanan dengan strategi tertentu yang sudah dilakukan. Tapi kan sekali lagi, polisi itu kan manusia biasa, yang punya keterbatasan dan kekurangan. Jadi menurut saya, peran masyarakat itu dalam membantu dengan adanya kegiatan perhelatan yang di Bali ini sangat besar sekali, Mas. Seperti apa untuk contohnya, membantu? Ya, seperti contoh saja, ya, untuk mengingatkan pada masyarakat mungkin yang ingin ke Bali misalnya, ya walaupun bukan sifatnya dia mengganggu ya, tapi mungkin karena ada kegiatan wisata atau mungkin kegiatan apa, ya bisa dia menyampaikan bahwa di Bali ada kegiatan ini saat ini, ya jangan sampai membuat hal-hal yang
bisa merugikan bangsa kita. Berarti ketua-ketua wilayah di tempat-tempat tertentu yang strategis menjadi tempat wisata di Lombok ini sudah didekatkan gitu Pak, bahwa akan ada perhelatan akbar di Pulau Bali pada tanggal 18 sampai dengan 26 besok ini ya. Seperti Kades mungkin, kepala lingkungan seperti itu sudah ada Pak? Kalau sepenuhnya enggak Mas, tapi kita sekali lagi dari pintu ke pintu dan mungkin dari sosialisasi yang saya sampaikan tadi melalui Babin Kamtibmas kita, melalui polisi lingkungan kita, melalui mungkin stakeholder yang ada di pemerintahan, mungkin secara tidak langsung juga menyampaikan hal ini kepada masyarakat mereka masing-masing. Gitu. Iya Bapak. Nah di segmen terakhir ini mungkin ada, sebelum saya tutup acara ini Pak, ada yang ingin memberikan closing statement mungkin? Ya closing statement saya, ya selalu saya katakan mari kita jaga keamanan di wilayah Provinsi NTB ini dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Baik, nah Bapak ini sendiri nanti bagaimana tindakan Bapak terkait anak buahnya yang di setiap titik-titik ini Pak, yang akan Bapak lakukan begitu? Yang gimana? Maksudnya komandan-komandannya begitu Pak, nanti apakah tetap ada di lokasi seperti itu untuk melakukan pengawasan seperti itu? Ya, kami sudah membagi Mas, jadi para komandan yang ada di 4 titik tadi yang saya sampaikan sudah ada pengawasan pengendalian oleh komandannya masing-masing, yang dikomandoi langsung oleh para pejabat utama Polda. Di situ ada Pak Dirpamopit, di situ ada Pak Dirpol Air, di situ ada Pak Dir Intelkam, di situ ada Pak Dirbimas. Jadi dan termasuk saya. Jadi ada 5 pejabat utama yang langsung mengatur pengawasan pengendalian kegiatan timbangan ini. Baik, dari hingga saat ini Pak, kalau informasi terkait tamu penting ya, tamu dari negara lain yang akan datang begitu, mungkin ke tempat-tempat penginapannya, ke hotel yang ada di sekitaran 4 pintu tadi itu, sudah ada belum Pak? Kita itu sudah masuk dalam strategi pola pengamanan. Baik. Karena pola pengamanan itu ada beberapa pola, Mas. Salah satunya pola pengamanan tempat tinggal, tempat menginapnya para delegasi. Manakala tuh memang ada yang ke Lombok. Baik. Tapi sekali lagi sejauh ini memang belum ada akan petunjuk bahwa delegasi ada yang ke Lombok. Tapi kalau seandainya nanti ada, berarti di tempat penginapan yang tersebut akan dijaga ketat seperti itu? Oh ya, pasti Mas. Itu akan tetap dilaksanakan pengamanan. Kalau itu memang resmi bahwa itu tempat penginapan Pak delegasi, ya pasti ada. Salah satu pola pengamanan tempat ya itu. Baik. Kalau saya melihat sendiri Pak, tadi tempat 4 pintu saja yang dijaga begitu Pak. Apakah ada pengawalan khusus nanti terhadap tamu-tamu tersebut yang akan datang Pak? Ya kalau pengawalan khusus pasti. Kalau memang resmi ya Mas. Kalau resmi ada pemberitahuan dari panitia misalnya dari Bali bahwa ada delegasi dari misalnya negara Bangladesh atau akan berkunjung ke Lombok. Mereka mau mungkin melihat situasi di Lombok atau Makpala. Itu pasti akan kita lakukan pengawalan. Kalau resmi ya Mas, tapi kalau sifatnya perorangan ya mungkin kita sifatnya umum juga. Baik. Pengamanan sudah kita lakukan. Gitu. Oke. Baik Bapak, sebelum saya tutup kembali, mungkin ingin disampaikan kembali closing statement yang tadi Pak, bisa diulangi kembali kepada masyarakat mungkin yang menyaksikan. Ya, khususnya pada masyarakat Provinsi NTB, kita tahu mulai besok sampai dengan tanggal 26 di Provinsi Bali akan dilaksanakan kegiatan World Water Forum atau WWF yang ke-10. Ya, mari kita jaga perhelatan yang ada di Pulau Bali ini bersama-sama. Karena bagaimanapun juga antara Pulau Bali, Pulau Lombok itu adalah tetangga. Yang tidak menutup kemungkinan situasi yang ada di Bali juga akan terjadi situasi di Pulau Lombok atau sebaliknya. Jadi mari kita jaga kondusivitas, keamanan yang ada di Pulau NTB pada khususnya. Itu saja. Baik, terima kasih banyak terima kasih, Bapak Abu sudah memberikan pencerahan tentang WWF yang ke-10 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15. Maksudnya tanggal 16 ya? 17 sampai tanggal 26. 17 sampai dengan tanggal 26 mendatang, pemirsa. Oke, baik pemirsa, itu saja yang bisa kami bincang-bincang terkait kendala waktu yang hanya 30 menit ini. Nanti kita akan kembali lagi di Bincang iNews lainnya. Saya Hidayat Adiasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.